Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Prana Sugara dengan NPM 2121010138 dari kelas D, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku pengantar hukum perdata internasional dari bab 1 hingga bab 5. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional di Indonesia. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan dan persoalan melintasi batas negara internasional yang terletak pada sifat hubungan dan persoalan yang diaturnya. Perbedaan antara hukum internasional dengan hukum perdata Indonesia juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukumnya yang menurut Mahkamah Konstitusi Internasional pada pasal 38 ayat 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua adalah kebiasaan internasional. Yang ketiga adalah asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Yang kelima, putusan-putusan organisasi internasional sebagai sumber tambahannya. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional mengikuti sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap penduduk hak dan kewajibannya menurut hukum. Yang kedua adalah setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Sumber hukum perdata internasional ada sebagai berikut. Yang pertama, sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan bahwa hukum terdahulu memberikan bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai sumber hukum berlakunya yang memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa dan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, Al-Quran, dan hadis. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Adapun sumber yang berasal dari undang-undang, yaitu yang pertama adalah Allege Befeiliging van Wet Giving for Indonesia, disingkat AB, atau Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia pada tahun 1847 nomor 23 khususnya pasal 16. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerwit Witbook for Indonesia pada tahun 1847 nomor 23. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Witbook van Koophandel for Indonesia pada tahun 1847 nomor 23. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 1974 nomor 1. Yang kelima, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arti bed rest dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yang kesepuluh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ke-12, Undang-Undang yang berkaitan dengan haki. Bab 2. Titik-titik pertalian sebagai penentuan persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian.
Titik-titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Yang kedua, macam-macam titik pertalian. Yang pertama adalah titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor keadaan atau faktor yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kewarganegaraan, yang kedua adalah bendera kapal atau pesawat udara, yang ketiga adalah domisil, yang keempat adalah tempat kediaman, yang kelima adalah tempat kedudukan badan hukum, yang keenam adalah pilihan hukum dan hubungan intern. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder atau TPS adalah faktor-faktor atau keadaan suatu sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan HPI. Adapun yang termasuk dalam titik pertalian sekunder sebagai berikut adalah tempat letaknya benda, tempat berlangsungnya perbuatan hukum, tempat dilaksanakannya perjanjian, tempat terjadinya pembuatan melanggar hukum, pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia, dan yang terakhir ada pilihan hukum. Bab 3. Status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisil. A. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain, yang pertama adalah hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan, kecakapan, dan ketidakmampuan dalam bertindak di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak di bawah umur. Yang B, ruang lingkup status personal. Mengenai ruang lingkup status personal dibedakan di dalam berbagai konsep, yaitu yang pertama adalah konsepsi luas, yang kedua adalah konsepsi yang agak sempit, dan yang ketiga adalah konsepsi yang lebih sempit. C, cara menentukan status personal. Yang pertama adalah dengan menggunakan asas nasionalitis atau kewarganegaraan. Yang kedua adalah dengan menggunakan asas teritorialitis atau domisil. D. Asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Salah satu hal yang berkaitan dengan status personal adalah masalah kewarganegaraan. Menurut Konvensi Montevideo pada tahun 1933, salah satu unsur negara adalah adanya penduduk yang menetap. Adapun untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dan bukan warga negara adalah antara hukum nasional atau konstitusi negara yang bersangkutan. Misalnya dalam Undang-Undang 1945 pasal 26 ditentukan bahwa menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan bangsa asing yang berdasarkan dengan undang-undang yang ditetapkan menjadi warga negara. Masalah warga negara ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Cara menentukan kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asas tempat lahir, yang kedua adalah asas keturunan. Bab 4. Kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimaksudkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas atau ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta. Contohnya, seorang advokat menerima klien untuk menceritakan suatu kejadian tertentu dan rangkaian peristiwa-peristiwanya.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam bidang HPI yang dikualifikasikan bukan hanya fakta-fakta saja, melainkan kaidah-kaidah hukum juga yang memerlukan kualifikasi seperti malahan dalam HPI kita di kegiatan kualifikasi harus lebih intensif lagi sebab karena hukum asing dan suatu persoalan HPI kadang-kadang melakukan kualifikasi yang berlainan dalam hukum kita sendiri. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 4 jenis kualifikasi. Yang pertama adalah kualifikasi menurut Leg Fori, yaitu menurut hukum hakim. Yang kedua, kualifikasi menurut Leg Cause, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Yang ketiga, kualifikasi secara autonomous qualification berdasarkan complicated metode atau analytic journalistic. Yang keempat, kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Bab 5. Penunjukan kembali atau rendezvous. Salah satu bagian teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah rendezvous atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah rendezvous karena adanya aneka warna sistem HPI di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing. Sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah HPI. Misalnya dalam menentukan status personil. Apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisil? Contohnya, mengenai rendezvous sebagai berikut. Apabila seorang warga negara Inggris yang berdomisili di Indonesia di mana ia hendak menikah atau ia ingin melakukan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan status personilnya, maka untuk menentukan apakah ia sudah dewasa atau belum menurut HPI Indonesia berdasarkan pasal 16 AB yang harus dipakai adalah hukum Inggris, atau dengan kata lain kaidah HPI Indonesia menunjukkan pada hukum Inggris. Akan tetapi dalam hal ini hukum Inggris atau kaidah-kaidah HPI-nya yang mendasarkan pada segi teritorialitis akan menunjukkan kembali kepada hukum Indonesia, karena menurut HPI Inggris hukum yang harus dipakai untuk status personil adalah domisili dari seseorang tersebut. Dan kontra mengenai rendezvous. Adapun yang tidak setuju terhadap rendezvous berdasarkan alasannya sebagai berikut. Yang pertama, rendezvous tidak logis. Apabila kita menerima rendezvous, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya hingga akan terjadi suatu curriculum vitae, artinya tidak akan ada suatu penyelesaian karena terus-menerus akan seperti orang main pingpong atau badminton di mana bolanya akan terus saling dioper. Yang kedua, rendezvous merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual capitulation dari kaidah-kaidah HPI, seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah HPI asing, seolah-olah HPI asing menggantikan kaidah-kaidah HPI kita. Dalam hal ini, supremanitas hukum negara kita dibahayakan. Yang ketiga, rendezvous membawa ketidakpastian hukum. Penerimaan rendezvous akan membawa ketidakpastian hukum. Apabila rendezvous diterima, maka penyelesaian HPI akan menjadi samar-samar dan dapat berjalan ke segala jurusan. Sebaliknya, mereka yang pro rendezvous mengatakan bahwa penolakan rendezvous akan membawa ketidakpastian, sebab jika rendezvous diterima, maka hukum intern dari sang hakim sendiri yang dipakai akan membawa kepastian. Sebaliknya, jika rendezvous ditolak justru akan menjadikan kesulitan dan ketidakpastian. Misalnya, hakim Inggris memakai hukum intern Perancis dan hakim Perancis memakai hukum intern Inggris, dan hal sebagainya. Sedangkan yang menerima atau pro rendezvous di Indonesia, praktik administratifnya mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, rendezvous memberi keuntungan praktis. Rendezvous bekerja seperti lembaga orde publik. Di sini rendezvous berlakunya hukum asing diperkecil, justru diutamakan adalah hukum intern sang hakim yang ketentuannya lebih mudah dan lebih tepat untuk melaksanakannya. 2. Jangan
atau Plus Rose Queen Leroy. Jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri. Dalam hal ini menunjukkan kepada hukum asing sebenarnya merupakan suatu konsensi, tetapi konsensi ini tidak perlu terus dipertahankan apabila hukum asing ditawarkan konsensi ini tidak mau untuk menerimanya. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang berbeda. Jika kita menolak Renpoy, maka yang membawa konsekuensi bahwa dalam peristiwa HPI yang sama akan timbul keputusan yang berbeda dalam negara yang menunjukkan dan negara yang menunjukkannya kembali. Yang keempat, harmoni dalam keputusan. Menurut Rabel, apabila dunia ini sudah terbagi dalam dua sistem dan bertentangan, harus tercapai suatu modus vivendi. Renpoy adalah suatu jalan yang terbaik untuk mencapai ini. Dunia terbagi dalam negara-negara yang menerima prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisil. Jika kita menerima Renpoy, maka akan tercapai harmoni dari keputusan-keputusan dan harmoni yang mengatasi sedapatnya pertentangan di antara sistem ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 5 tentang buku pengantar hukum perdata internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6 Ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. A. Pengertian. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, seperti dalam bahasa Belanda disebut openbaar order, dalam bahasa Prancis order public, dalam bahasa Jerman Voorbehoeding Volkshuis, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang bersifat dari faktor-faktor politis dalam hal-hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin-doktrin hukum perdata internasional membedakan dua fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu yang pertama ada fungsi positif, yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dan forum atau hakim yang mengadili perkara tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku ataupun isi kaidah atau aturan like for itu. Terus yang kedua adalah sebagai fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asli hukum atau lex fori. Ketertiban umum ini memang diperlakukan karena sering hukum perdata internasional kita memaksakan untuk mempergunakan hukum asing, sedangkan hukum asing yang seharusnya diberlakukan bertentangan dengan asas-asas keadilan kita atau bertentangan dengan asas-asas fundamental daripada sistem hukum dan tata susila masyarakat kita sendiri. Meskipun sistem hukum dari setiap negara mengenal konsepsi ketertarikan umum ini, namun sebaiknya dipergunakan seirit-irit mungkin dan hanya sebagai pengecualian, karena kalau setiap ketertiban umum ini dipergunakan sebagai alasan untuk menyampaikan berlakunya hukum asing, maka hukum perdata internasional negara tersebut tidak akan berkembang. Tidak pada tempatnya, hukum nasional selalu berpendirian bahwa hukum nasional adalah yang paling baik, sehingga hukum asing setiap kali harus dikesampingkan. Namun dalam Adipies Juridis dari isi ketertiban umum bisa berubah menurut waktu. Contohnya, dari berubahnya ketertiban umum dapat dilihat di Prancis, di mana sebelum tahun 1884 perceraian dilarang juga bagi warga negara asing. Larangan ini dengan demikian bersifat ketertiban umum nasional. Namun setelah tahun 1884, orang asing diperbolehkan untuk melakukan perceraian di Prancis. Karena itu ketertiban umum yang
tadinya bersifat internasional kemudian berubah menjadi bersifat intern. Jadi, sebagai kesimpulan yang dapat dikatakan bahwa ketertiban umum ini merupakan suatu pengertian tidak dapat ditetapkan, akan tetapi fleksibel dan dapat berubah-ubah menurut waktu. B. Ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan atau sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara. Dalam keseluruhannya, perbedaan ini untuk pertama kali diajukan di Birch, seorang sarjana Swiss. Sebagai contoh, seorang warga negara Mesir yang beragama Islam dan yang berada di Prancis pada usia 18 tahun akan dianggap sudah dewasa karena hukum Mesir menentukan demikian, meskipun hukum Prancis menentukan berbeda. Karena menurut di hukum Prancis, menentukan dewasanya seseorang itu pada umur dia telah mencapai 21 tahun. Ketertiban umum ekstern juga disebut ketertiban umum internasional. Internasional di sini tidak dipergunakan dalam arti supranasional, namun hanya menunjukkan suasana internasional, kosmopolis, namun sifatnya tetap nasional. Jadi internasional pada ketertiban umum di sini berarti bahwa menurut hukum perdata internasional, suatu negara yang harus dipergunakan adalah hukum asing. Akan tetapi karena hukum asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum nasional, hingga terpaksa dikesampingkan. Setiap negara mempunyai ketertiban umum internasionalnya sendiri-sendiri. Contohnya, negara Republik Indonesia mempunyai ketertiban umum internasional. Prancis mempunyai ketertiban umum internasional Prancis. Oleh karena itu, menurut Profesor Guantam, lebih condong untuk mempergunakan istilah ketertiban umum ekstern, seperti pada hukum antar tata hukum ekstern, untuk menggantikan hukum perdata internasional, dan ketertiban umum intern seperti pada hukum intern, untuk menggantikan istilah hukum interglantil, istilah mana juga sudah dipergunakan oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana yang dapat kita simpulkan bahwa ketertiban umum dalam arti intern hanya bermaksud membatasi kebebasan perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara. Dalam keseluruhannya, ketertiban umum internasional berlaku secara ekspektif yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketertiban umum nasional yang sifatnya intern, namun nasional atau domestik yang lebih luas kekuatan berlakunya. Ketertiban umum menurut hukum nasional Indonesia, hukum perdata Indonesia tidak mengatur tentang ketertiban umum. Namun demikian mengenai hal ini, ada ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa ketertiban umum di dalam undang-undang ini telah diatur secara khusus. Akan tetapi, mengenai hak dan ketertiban umum secara eksplisit dimulai dalam pembahasan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada bagian kedua, undang-undang ini ditentukan tentang arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 sampai dengan 69. Bab 7. Penyeludupan hukum. Ketertiban umum dan penyeludupan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat, atau yang disebut dengan persamaan. Kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional dipakai atau digunakan dengan menyampaikan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyeludupan hukum. Antara ketertiban umum dan penyeludupan hukum juga memiliki perbedaan. Pada ketertiban umum, pada umumnya suatu hukum nasional akan dianggap tetap berlaku, sedangkan pada penyeludupan hukum, hukum nasional tetap berlaku dan dianggap, tetapi pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seseorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional.
Penyeludupan hukum dapat pula dilakukan bertujuan untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan. Contohnya, seorang perempuan asing menikah dengan seorang pria warga negara Indonesia. Dengan adanya perkawinan tersebut, maka terbukalah bagi si perempuan asing ini untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada contoh yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa penyeludupan hukum dalam hukum perdata internasional dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu agar dalam hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan hukum asing, yang apabila digunakan berdasarkan hukumnya sendiri, hubungan hukum tersebut tidak diperkenakan atau dilarang. Dengan demikian, penyeludupan hukum terjadi apabila ada seorang atau satu pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, melakukan suatu tindakan atau tindakan wajar, dan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasional. 6 menit. B. Hubungan antara penyeludupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan secara formal, maka hak yang telah diperoleh tersebut merupakan tindakan yang sah dan diakui. Akan tetapi, bila hak-hak yang telah diperoleh tersebut didapat dengan cara kepura-puraan, maka penyeludupan hukum ini merupakan suatu tindakan yang tidak sah alias batal. Di dalam dunia hukum, hal seperti ini tidak sesuai dengan jurisprudensi. Dalam bahasa Prancis, yaitu Praus omnia corrumpit. Penyeludupan hukum tersebut mengakibatkan perbuatan hukum itu di dalam keseluruhan tindakan yang tidak berlaku atau batal. Bab 8. Persoalan pendahuluan. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional diartikan secara sederhana sebagai berikut, yaitu suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan oleh terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sudargo Guantama yang menanyakan apakah yang diartikan sebagai persoalan pendahuluan. Keputusan terakhir dari suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada persoalan lain. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu ini ditampilkan ke muka jika dalam suatu persoalan atau pokok yang diajukan ke hadapan hakim telah menjadi pasti hukum manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Hukum yang dipastikan ini bukan merupakan hukuman sang hakim, melainkan hukuman asing. Pengertian-pengertian dalam hukum perdata internasional, hukum asing berkaitan membawa hasil yang lain daripada pengertian-pengertian hukum perdata internasional forum sang hakim. Secara material pun, pengertian dalam kedua sistem hukum yang sedang dipandang ini berlainan isinya. Adapun contoh penerapan dalam persoalan pendahuluan dapat dilihat dalam contoh-contoh sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah dalam suatu persoalan HPI mengenai warisan. Persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya. Terus contoh yang kedua, dalam perkara yang menyangkut perkawinan. Bila salah seorang atau kedua mempelai telah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki dahulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak. B. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan dapat muncul lebih dari sekali dalam serangkaian peristiwa tertentu. Misalnya dalam masalah warisan,
perlu ditentukan terlebih dahulu sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau kedudukan anak. Persoalan pendahuluan tahap pertama. Selanjutnya, untuk menentukan hal tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang tua anak tersebut sah adanya. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Apabila seorang dari kedua orang tua anak tersebut telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu sah adanya. Ketiga, proses tersebut dapat berlangsung terus-menerus hingga dianggap sudah tidak ada lagi yang menjadi persoalan pendahuluan. C. Persyaratan persoalan pendahuluan. 1. Bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. 2. Bahwa HPI asing bersangkutan haruslah hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sebagai sang hakim. 3. Bahwa kaidah material dari kedua stelsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. D. Cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Menurut teori HPI, ada 3 pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan, yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan masalah pokok dapat ditetapkan berdasarkan kaidah HPI, maka masalah pendahuluannya harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang sama. Cara penyelesaian ini disebut dengan cara penyelesaian berdasarkan lex causa, atau disebut juga dengan istilah absorption. Kualifikasi serta penentuan kaidah hukum intern apakah yang harus digunakan untuk menetapkan persoalan pendahuluan tergantung pada lex causa yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah utama. 2. Dengan mengabaikan sistem hukum apa yang merupakan lex causa untuk menyelesaikan masalah pokok, hakim akan menggunakan kaidah-kaidah HPI lex fori untuk menetapkan lex causa. Untuk menyelesaikan persoalan hukum lain tanpa harus menentukan terlebih dahulu lex causa dari persoalan hukum pokok utama. Cara ini disebut dengan cara penyelesaian berdasarkan lex fori, atau disebut juga dengan istilah reparation, dengan tidak memperhatikan sistem hukum yang akan menjadi lex causa untuk menyelesaikan persoalan hukum utamanya. Terus, cara yang ketiga adalah ada pula yang berpendapat bahwa penetapan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahulu harus ditetapkan secara kasuitis dengan memperhatikan hakikat perkara atau kebijaksanaan dan atau kepentingan forum yang mengadili perkara. Bab 9. Pilihan hukum. Menurut Sudargo Guantama, istilah choice of law lebih pantas pengertiannya daripada party autonomy. Istilah party autonomy sering dipahami secara kekeliruan dalam hukum bisnis internasional sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak dicakup oleh istilah tersebut. Istilah autonomi atau otonom mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka. Secara hukum, para pihak tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum bagi para pihak yang berkontak. Mereka hanya diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang mereka kehendaki untuk ditetapkan bagi kontrak yang mereka buat, dan tidak diberikan kewenangan untuk secara otonom menentukan sendiri hukuman yang harus berlaku bagi mereka. Pemilihan hukum atau choice of law adalah kebebasan para pihak untuk memilih atau menentukan hukuman yang akan diberikan dalam suatu kontrak. Tujuan penerapan pilihan hukum adalah diperlukannya perlakuan sama untuk kasus serupa dan pengembangan kepentingan demi tujuan dan kebijakan masyarakat. Dalam kaitan dengan pilihan hukum ini, KUH Perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak
di sini adalah kebebasan para pihak untuk memilih hukuman yang akan berlaku dalam kontrak yang juga menentukan substansi atau isi yang akan dimuat dalam kontrak tersebut. Dalam hal pilihan hukum dan menentukan substansi dalam kontrak ini, para pihak-pihak boleh melakukan dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi tetap pada batasannya. Berikut batas-batasannya, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat. 2. Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa atau lek quori atau lek kontraktus. 3. Pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyeludupan hukum. 4. Pilihan hukum hanya berlaku dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja. B. Macam-macam pilihan hukum. Menurut Sudargo Guantama, secara teoritis ada 4 macam pilihan hukum, yaitu yang pertama, pilihan hukum secara tegas, yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam, yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap, dan yang terakhir yaitu yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Di bawah ini akan diuraikan tentang pilihan hukum, yaitu yang pertama adalah pilihan hukum secara tegas. Di sini disebutkan bahwa pilihan hukum secara tegas adalah suatu kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang akan dipilih. Terus yang kedua, adalah pilihan hukum secara diam-diam. Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam, dapat disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. Misalnya, apabila para pihak memilih domisil pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya hukum Indonesia. Yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap. Pilihan hukum secara dianggap ini dalam istilah hukum hanya merupakan suatu yang harus diterima hakim dan telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukuman belaka. Pada pilihan hukum demikian tidak dapat dibuktikan menurut saluran yang ada. Dugaan hakim merupakan suatu pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Yang terakhir, yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Pilihan hukum ini dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya di sini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikit pun, di mana si hakim yang melakukan pilihan hukum tersebut, dan ia bekerja dengan suatu fiksi dengan berandai-andai. Seandainya para pihak telah memikirkan mengenai hukuman yang harusnya berlaku, maka hukum manakah yang telah dipilih oleh mereka? Secara sebaliknya, jadi di sini tidak ada pilihan hukum dari para pihak, melainkan yang menentukan dan memilih adalah sang hakim sendiri. C. Pilihan hukum dengan lek mercatoria berdasarkan pada beberapa definisi yang telah disampaikan, maka dapat dikatakan bahwa prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang telah diterapkan secara umum dalam praktik perdagangan internasional tanpa merujuk pada suatu sistem hukum nasional tertentu merupakan lek mercatoria. Jadi lek mercatoria ini merupakan suatu norma yang bersifat otonom dan umum berlaku di kalangan masyarakat bisnis. Adapun elemen-elemen atau ketentuan-ketentuan tergolong termasuk ke dalam lek mercatoria ada sebagai berikut, yaitu yang pertama, peraturan-peraturan yang terdapat dalam perjanjian internasional. Yang kedua, hukuman-hukuman yang seragam seperti Konvensi PBB tahun 1980 tentang kontrak jual beli barang secara internasional.
Yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa pedagang di seluruh dunia seperti asas-asas perdagangan internasional dalam WTO seperti prinsip-prinsip Pacta Sunt Serpent de Moskoporis Nation. 4. Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB. 5. Rekomendasi-rekomendasi dan kode-kode perilaku yang dikeluarkan lembaga-lembaga internasional seperti UNCITRAL dan UNDRIOD. 6. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam bidang perdagangan, misalnya International Chamber of Commerce atau ICC. Yang kedua, International Commodation Trust atau INTROM pada tahun 1990. Dan terus yang ketiga, The Uniform Convention on Practice for Documentary Cards, yang juga kontrak-kontrak standar berlaku yang sudah diterima secara universal. Yang ketujuh, putusan-putusan arbitrase